Sebelum abad ke-16, Serpong merupakan wilayah yang didominasi oleh hutan belantara. Penduduk setempat menganggapnya sebagai tempat yang angker karena dihuni oleh harimau liar dan sulit dijangkau manusia. Meskipun demikian, di dalam hutan tersebut sudah terdapat sebuah kampung yang masuk dalam wilayah Kademangan, sekarang Kelurahan Kademangan. Kampung ini dipimpin oleh seorang Demang dengan pusat pemerintahan yang berada di sekitar Pasar Serpong Lama, Cilenggang. Namun jumlah penduduknya masih sangat sedikit dan nama kampung ini tidak banyak tercatat dalam sejarah tertulis. Penduduk Kademangan hidup sederhana, bergantung pada hasil alam di sekitar mereka. Pada masa itu, mereka belum mengenal minyak tanah dan masih menggunakan kayu bakar untuk memasak. Salah satu komoditas utama yang diperjualbelikan di pasar setempat adalah kayu bakar, yang juga menjadi sumber penghidupan bagi sebagian besar warga. Sungai Cisadane yang mengalir di dekat kampung berperan penting sebagai jalur transportasi, memungkinkan warga berdagang ke daerah lain menggunakan perahu. Salah satu cerita rakyat yang berkembang menyebutkan bahwa nama Serpong berasal dari istilah semprong, sebuah alat tradisional yang digunakan untuk meniup bara api agar menyala kembali. Pada suatu waktu, hujan deras mengguyur Kademangan selama berhari-hari. Akibatnya, stok kayu bakar kering habis, dan warga terpaksa menggunakan kayu basah yang sulit dinyalakan dan menghasilkan asap pekat serta bau sangit. Seorang warga menemukan solusi dengan menggulung daun pisang, membentuk pipa sepanjang 30-50 cm untuk meniup bara api. Alat ini kemudian dikenal sebagai semprong. Seiring waktu, metode ini menyebar luas dan kampung ini mulai dikenal sebagai Kampung Semprong. Selain menggunakan kipas, masyarakat Jawa memang akrab dengan semprong untuk menghidupkan kembali bara api di keren, dingkel, maupun luweng, tungku tradisional berbahan bakar kayu. Dalam Bawe Sastra Jawa karya Wayne J. S. Porwadarminta 1939, istilah semprong disebut sebagai bumbungan bambu yang digunakan untuk meniup api. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan semprong sudah menjadi bagian dari budaya memasak masyarakat Jawa sejak lama. Legenda lain menyebutkan bahwa saat Belanda menjelajahi daerah sekitar Sungai Cisadane, mereka menemukan kampung semprong. Konon, seorang utusan Belanda bernama Serpong kesulitan mengucapkan kata semprong dan akhirnya menyebutnya sebagai Serpong. Nama ini kemudian digunakan dalam peta Belanda dan bertahan hingga kini. Pada tahun 1942, Jepang mengusir Belanda dari Serpong dan menguasai daerah ini. Namun Jepang tidak menjadikan Serpong sebagai pusat administrasi, melainkan menghidupkan kembali nama Kademangan sebagai ibu kota wilayah. Meski demikian, masyarakat tetap lebih sering menggunakan nama Serpong. Hal ini semakin diperkuat dengan pembangunan jalur pipa gas oleh Jepang yang disebut Cerobong. Tetapi warga setempat sering salah mengucapkannya sebagai Serpong. Setelah Indonesia merdeka pada 1945, Serpong resmi ditetapkan sebagai wilayah administratif kecamatan. Sejak saat itu, nama Serpong semakin kokoh dan tidak mengalami perubahan lagi. Dahulu, Serpong lebih dikenal sebagai kawasan hutan karet dengan kondisi jalan yang belum beraspal. Saat musim hujan, wilayah ini berubah menjadi kubangan air, sementara pada musim kemarau, debu beterbangan di sepanjang jalan. Perubahan besar terjadi pada tahun 1989, ketika Ciputra memulai pembangunan Bumi Serpong Damai, BSD. BSD dirancang sebagai kota mandiri dengan izin lokasi seluas 6.000 hektar, mencakup permukiman, pusat pendidikan, perkantoran, dan pusat perbelanjaan. Namun, proyek ini sempat terhenti akibat krisis ekonomi 1997. Pada tahun 2003, BSD diakuisisi oleh Sinarmas Land dan berganti nama menjadi BSD City. Sejak saat itu, pembangunan terus berkembang pesat, didukung oleh infrastruktur yang semakin baik, termasuk jalan tol yang menghubungkan Serpong dengan berbagai wilayah lain. Saat ini, Serpong telah berkembang menjadi kawasan elit dan modern, dengan berbagai fasilitas unggulan seperti pusat perbelanjaan, Aeon Mall, Sumarekon Mall,
Serpong BSD Plaza, universitas ternama, Universitas Prasetya Mulia, Universitas Atmajaya BSD, perumahan mewah, hotel berbintang dan restoran internasional, dan pusat bisnis dan perkantoran modern. Harga properti di Serpong pun terus meningkat, menjadikannya salah satu kawasan paling strategis di Jabodetabek. Saudara, sekadar mengingatkan, Serpong bukan sembarang Serpong. Dahulu wilayah ini merupakan ajang pertempuran rakyat Serpong melawan penjajahan Belanda. Pada 23 Mei 1946, di tengah ketegangan yang masih membara pasca proklamasi kemerdekaan, meletus sebuah pertempuran sengit di Serpong, perbatasan Tangerang, Banten. Pertempuran ini terjadi ketika pasukan Belanda yang berusaha memperluas kendali mereka di wilayah Barat Jawa, menghadapi perlawanan gigih dari laskar-laskar rakyat. Laskar perbatasan Tangerang, Banten, yang terdiri dari para pejuang rakyat dan santri, dengan gagah berani mempertahankan daerah mereka dari serangan Belanda. Dipimpin oleh tokoh-tokoh perjuangan seperti Kiai Ibrahim dan Abuya Hatim, mereka berjuang dengan segala keterbatasan, hanya bersenjatakan senapan sederhana dan alat perang seadanya. Serangan Belanda yang didukung oleh persenjataan modern dan pasukan terlatih menyebabkan pertempuran berlangsung tidak seimbang. Namun semangat juang rakyat tidak surut. Mereka bertempur dari balik rimbunnya pepohonan, memanfaatkan medan untuk melakukan serangan gerilya yang merepotkan pasukan musuh. Sayangnya, dalam pertempuran ini banyak pejuang yang gugur, termasuk Kiai Ibrahim dan Abuya Hatim, yang menjadi simbol perjuangan dan pengorbanan rakyat. Kehilangan mereka menjadi luka mendalam bagi masyarakat setempat, tetapi juga menyulut semangat perlawanan yang semakin berkobar. Pertempuran Serpong bukan hanya bagian dari sejarah lokal, tetapi juga mencerminkan perjuangan rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan dari upaya kolonialisme yang terus berlanjut. Semangat juang mereka tetap hidup, menjadi inspirasi bagi generasi penerus dalam menjaga kedaulatan bangsa. Dikala senja hari mengenang masa silam, dulu Serpong adalah hamparan hijau yang menenangkan. Hutan-hutan lebat membentang sejauh mata memandang, hanya diselingi oleh rumah-rumah panggung sederhana dan jalan setapak yang berdebu di musim kemarau, berlumpur saat hujan turun. Di pagi hari, kabut masih menggantung di atas pepohonan, sementara suara burung dan jangkrik berpadu dalam harmoni yang akrab di telinga. Sungai kecil mengalir jernih, menjadi tempat anak-anak bermain dan warga mencuci pakaian sambil bertukar cerita. Kini, pemandangan itu telah berubah. Gedung-gedung pencakar langit menjulang, perumahan mewah berdiri di atas tanah yang dulu penuh pepohonan. Jalan setapak berganti aspal, kendaraan melaju tanpa henti, dan udara yang dulu segar kini dipenuhi hiruk-pikuk kota yang terus bergerak. Tak ada lagi suara burung yang bernyanyi di pagi hari. Tak ada lagi anak-anak berlarian di kebun belakang rumah. Sungai yang dulu jernih perlahan kehilangan kejernihannya, seakan ikut larut dalam perubahan zaman. Bagi mereka yang telah lama tinggal di sini, kenangan akan Serpong yang dulu tetap melekat di hati. Mereka rindu aroma tanah setelah hujan, suara gesekan bambu tertiup angin, dan kehangatan hubungan antar warga yang kini semakin pudar. Ada rasa kehilangan yang sulit terungkap, seolah kampung halaman yang mereka kenal perlahan menghilang, tertelan gemerlap modernitas. Namun di tengah segala perubahan, ada satu hal yang tetap bertahan. Kerinduan akan rumah, akan kenangan masa kecil yang tersimpan rapi dalam ingatan. Sebab bagaimanapun juga, Serpong yang dulu bukan sekadar tempat, tetapi bagian dari jiwa yang tak akan pernah benar-benar hilang. Dulu Serpong adalah tempat di mana angin berbisik lembut di antara pepohonan, di mana jalan-jalannya masih lengang, dan senja jatuh perlahan tanpa tergesa. Aku tumbuh bersama harum tanah basah setelah hujan, bersama suara tawa yang menggema di gang-gang kecil, bersama kenangan yang terpatri di setiap sudutnya. Kini semuanya berubah, gedung-gedung menjulang, jalanan penuh sesak, dan lampu-lampu kota menggantikan redupnya kunang-kunang yang dulu menemani malam. Tapi meski wajahnya tak lagi sama, meski waktu membawa Serpong menjauh dari masa kecilku, hatiku tetap tinggal di sana. Aku mengingat setiap jalan yang pernah kulewati, setiap pohon yang pernah menaungiku,
setiap suara yang pernah akrab di telinga. Serpong mungkin tak lagi mengenaliku, tapi aku akan selalu mengenalnya. Tak peduli seberapa jauh aku melangkah, tak peduli seberapa banyak yang berubah, cinta ini tak akan goyah. Hingga akhir hayatku, Serpong tetap rumah yang kurindukan, tempat di mana hatiku akan selalu pulang. Serpong adalah sebuah kecamatan di kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Indonesia. Sebelum Tangerang Selatan menjadi kota otonom, wilayah ini merupakan bagian dari Kabupaten Tangerang. Seiring dengan perkembangan pesat kawasan perkotaan, Serpong kini menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi dan hunian di Tangerang Selatan. Pada tahun 2023, jumlah penduduk Kecamatan Serpong tercatat sebanyak 163.451 jiwa, dengan tingkat kepadatan mencapai 991 jiwa per kilometer persegi. Masyarakat di kecamatan ini terdiri dari beragam latar belakang dan keyakinan. Mayoritas penduduk Serpong menganut agama Islam, yaitu sebesar 81,70% dari total populasi. Sementara itu, 15,87% penduduk memeluk agama Kristen yang terdiri atas 8,83% Protestan dan 7,04% Katolik. Agama Buddha dianut oleh 2,10% warga, sedangkan pemeluk Hindu berjumlah 0,22% dan Konghucu sebanyak 0,11%. Sebagai bagian dari wilayah metropolitan Jabodetabek, Serpong terus berkembang dengan pesat, baik dalam sektor permukiman, ekonomi, maupun infrastruktur. Dengan keberagaman penduduk serta dinamika perkotaan yang terus tumbuh, kecamatan ini menjadi salah satu kawasan strategis di Tangerang Selatan. Jejak sejarah di Serpong, dari perkebunan karet hingga kota mandiri. Dahulu Serpong hanyalah hamparan perkebunan karet yang sunyi, namun seiring berjalannya waktu, kawasan ini telah menjelma menjadi salah satu daerah paling elit di Tangerang Raya. Dengan perkembangan pesat sebagai kota mandiri, Serpong kini dipenuhi dengan berbagai fasilitas modern. Namun di balik gemerlapnya, Serpong masih menyimpan jejak sejarah yang tak banyak diketahui. Sejumlah tempat bersejarah di Serpong menjadi saksi bisu perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan. Berbagai peristiwa penting terjadi di kawasan ini, khususnya pada masa pendudukan Belanda dan Jepang. Berikut adalah beberapa tempat bersejarah yang patut diketahui. Rumah Lengkong, saksi peristiwa Lengkong. Salah satu situs bersejarah di Serpong yang sering luput dari perhatian adalah Rumah Lengkong yang terletak di kawasan Monumen Palagan Lengkong. Tempat ini menjadi saksi bisu peristiwa Lengkong yang terjadi pada 25 Januari 1946. Dahulu rumah ini digunakan sebagai gudang penyimpanan senjata oleh tentara Jepang. Namun, peristiwa tragis terjadi di tempat ini, di mana Mayor Daan Mogot, seorang perwira muda pejuang kemerdekaan, gugur bersama para kadetnya dalam upaya merebut senjata dari pasukan Jepang. Untuk mengenang perjuangan mereka, pemerintah Kabupaten Tangerang mendirikan Monumen Palagan Lengkong yang memuat nama-nama pasukan yang gugur dalam peristiwa heroik tersebut. Lokasi: Jalan Bukit Golf Utara, Nomor 2, Lengkong Wetan, Serpong, Kota Tangerang Selatan. Taman Makam Pahlawan Seribu mengabadikan semangat perjuangan. Tempat bersejarah berikutnya adalah Taman Makam Pahlawan Seribu yang menjadi tempat peristirahatan terakhir bagi sekitar 240 pahlawan bangsa. Nama Seribu diambil dari kata serbu yang melambangkan semangat perjuangan rakyat dalam menghadapi penjajah. Ada pula versi lain yang menyebut bahwa nama Seribu digunakan untuk menggambarkan banyaknya warga Banten yang turut serta dalam perlawanan melawan Belanda dalam pertempuran Serpong pada Mei 1946. Kala itu, Laskar Rakyat dari Banten merasa terancam oleh keberadaan pasukan Belanda di wilayah ini, sehingga terjadilah pertempuran sengit. Lokasi: Kompleks Batan Indah, Kademangan, Setu, Kota Tangerang Selatan. Tugu Perjuangan Rakyat Serpong, simbol perlawanan rakyat. Di Serpong, terdapat sebuah tugu yang menjadi simbol perjuangan rakyat dalam mempertahankan kemerdekaan. Tugu ini bertuliskan,
Tugu peringatan proklamasi 17 Agustus 1945 didirikan pada hari Selasa, jam 6 petang, tanggal 27 Desember 1949, 5 Maulid 1936, Rakyat Serpong. Tugu Perjuangan Rakyat Serpong dibangun untuk mengenang perlawanan rakyat terhadap pasukan militer Belanda pada tahun 1948. Sayangnya selama bertahun-tahun kondisi tugu ini sempat terbengkalai dan terhimpit oleh warung-warung kecil. Namun pemerintah Kota Tangerang Selatan akhirnya merenovasi dan menata ulang tugu ini agar tetap terjaga sebagai warisan sejarah. Lokasi: pertigaan antara Cisauk, Serpong, Cilenggang, Serpong, Kota Tangerang Selatan. Kelenteng Boen Haibio, jejak budaya Tionghoa di Serpong. Tak hanya menyimpan kisah perjuangan, Serpong juga memiliki warisan budaya yang kaya, salah satunya adalah Kelenteng Boen Haibio. Kelenteng ini merupakan wihara tertua di Serpong dan telah berusia lebih dari 327 tahun. Dibangun pada tahun 1694, ulang tahun Kelenteng Boen Haibio diperingati setiap tanggal 24 di bulan ke-6 dalam kalender Tionghoa. Sepanjang sejarahnya, kelenteng ini telah mengalami renovasi sebanyak 10 kali, dengan yang terakhir dilakukan pada tahun 2001. Hingga kini, Kelenteng Boen Haibio tetap menjadi tempat ibadah sekaligus destinasi wisata religi yang menarik untuk dikunjungi. Lokasi: Cilenggang, Serpong, Kota Tangerang Selatan. Serpong bukan hanya sekadar kawasan modern dengan berbagai fasilitas mewah. Di balik gedung-gedung pencakar langit dan perumahan elit, tersimpan jejak sejarah yang tak boleh dilupakan. Mengunjungi tempat-tempat bersejarah ini bukan hanya sekadar perjalanan wisata, tetapi juga bentuk penghormatan terhadap para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan Indonesia. Dengan demikian, dari hutan belantara yang angker hingga menjadi kawasan hunian elit, perjalanan Serpong penuh dengan sejarah dan transformasi besar. Nama Serpong yang diyakini berasal dari kata semprong kini menjadi simbol kemajuan. Dengan infrastruktur yang terus berkembang, Serpong telah menjelma menjadi kawasan metropolitan modern yang menarik bagi masyarakat urban. Saudara, sebagai penutup, berikut sebuah puisi untuk Serpong dengan judul Serpong, Riwayat yang Mengalir. Di lekuk tanah yang dahulu sepi, di bawah langit yang bisu bersaksi, Serpong terukir dalam sunyi, menyimpan jejak yang tak terhenti. Dulu hanyalah rawa dan belukar, tempat perahu-perahu kecil bersandar, di aliran sungai yang meliuk sabar, membawa kisah dari zaman gemilang dan pudar. Namamu berasal dari riak dan ombak, dari ser yang berarti aliran tak terjebak, dan pong yang menandai denting yang kuat, gema masa silam dalam langkah yang terpahat. Para leluhur meniti tepian, menganyam hidup dengan harapan, berdagang, bertani dan berlayar, membawa Serpong ke masa yang mekar. Kini kota tumbuh di atas jejaknya, cahaya lampu menggantikan pelita, tetapi sungai tetap berbisik lirih, menyimpan sejarah dalam alir yang gigih. Oh Serpong, engkau tak terlupakan, namamu mengalir dalam kehidupan, sebuah riwayat yang terus berdenyut antara masa lalu dan masa depan yang bertaut. Terima kasih. Mohon maaf segala hilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.